Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengemis di kota Medan menjadi korban pencurian dengan cara kekerasan oleh 2 pria. Kondisi bayi kembar Siam dengan kaki 3 asal-asahan dalam kondisi stabil di RSUP Haji Adabali, Kota Medan. Jelang pemberangkatan jemaah calon haji kloter pertama Sumatera Utara, petugas penyelenggara ibadah haji melakukan cek kesiapan fasilitas asrama haji embarkasi Medan. Dikemudikan Mahadi Habayahan ringsek akibat menabrak pohon. ASN yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhan Batu Utara itu diduga kehilangan kendali akibat mengantuk. Warga desa Siamporo, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara mengaku mendengar suara benturan keras sesaat setelah kejadian. Warga kemudian mengevakuasi pengemudi dan penumpang yang merupakan istri pengemudi. Saat dievakuasi, kondisi penumpang tidak sadarkan diri dengan kaki terhimpit badan mobil yang ringsek. Kedua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Suami istri atau? Suami istri ada. Jadi yang kedua-duanya mengalami kecelakaan yang parah apanya, Pak? Dia parah lah, cuma suaminya bisa lagi menyadari, bisa jalan. Istrinya? Istrinya yang kami angkat dari motor itu tadi. Apa yang dalamnya, Pak? Apakah patah kaki atau? Patah kaki dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Jadi sekarang korban dua-duanya dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Secara kebetulan mobil tersebut membawa penumpang sekaligus istri daripada pengemudi, yaitu Ibu Santia Burburba. Akibat dari kejadian tersebut, kendaraan mobil Avanza BK 1069Y mengalami kerusakan bagian depan karena menabrak pohon mahoni yang berada di sebelah kanan jalur Medan menuju ke Rantau Prapat. Sedangkan penumpang mengalami luka patah tertutup di kedua kakinya. Kejahatan di jalan tidak pandang siapa korbannya. Seorang pengemis di kota Medan menjadi korban pencurian dengan cara kekerasan oleh 2 pria. Setelah video kejahatan tersebut viral di media sosial, polisi pun meringkus kedua tersangka. Daulat Huta Julu, 26 tahun, diringkus Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Usai video pencurian dengan cara kekerasan yang dilakukannya bersama rekannya terhadap seorang pengemis bernama Agus Salim viral di media sosial. Tersangka ditangkap di kediamannya di Jalan Ilyas Batangkilat, Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, pada 7 Juni 2022 tanpa perlawanan. Menurut keterangan polisi, tersangka Daulat Huta Julu mengaku dirinya hanya ikut-ikutan temannya, Jonathan Sitohang. Uang hasil rampas dipakai untuk beli nasi bungkus seharga Rp12.000. Yang ngambil kawan saya, Pak. kawannya ya? Uangnya untuk apa? Uangnya untuk nasi, Pak. Saya dikasih Rp12.000, Pak. Jadi sama dia, total uangnya Rp54.000. Jadi kok nggak kasihan kok nih kakek itu dia? Kasihan apa? Tiba-tiba didatangi oleh 2 orang tersangka, ya, atas nama DH dan juga JS. Kedua tersangka ini menyekap korban dan memaksa untuk mengambil uang yang ada di dalam kantong celana korban sejumlah Rp54.000. Masalah ini sempat viral karena diviralkan oleh salah satu warga, sehingga kita melakukan penyelidikan dan alhamdulillah besoknya kita berhasil mengamankan 1 orang tersangka atas nama DH di daerah Sungai Mati. Saat ini tersangka ditahan di sel Mapolres Pelabuhan Belawan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sementara itu, seorang pria lanjut usia di kota Tebing Tinggi ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Awalnya warga curiga saat korban tidak keluar rumah selama seharian. Banyak kali yang lewat.
Warga perumahan Purnama Deli ini heboh saat Anwar alias Akang, 83 tahun, ditemukan warga dalam keadaan tewas di dalam rumahnya. Korban diketahui sudah tak bernyawa. Selama ini korban yang sehari-harinya jual beli buah coklat diketahui tinggal sendirian karena anak-anaknya sudah mempunyai rumah sendiri. Karena seharian tak terlihat, warga pun curiga hingga mendatangi rumah korban. Warga menemukan korban sudah tak bernyawa di dalam kamarnya dengan keadaan telungkup. Warga selanjutnya melaporkan penemuan mayat ke Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi. Petugas Polsek Rambutan bersama tim Inafis Polres Tebing Tinggi mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Saya bersama tim Inafis dari Polres mengevakuasi yang bersangkutan rumah sakit untuk diotopsi, masih kami dalami ya. Ada tanda-tanda kekerasan, Pak? Belum tahu, kita masih bawa ke rumah sakit untuk Guna pengusutan lebih lanjut, petugas mengambil beberapa bungkus obat serta membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane untuk keperluan autopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Seorang tersangka pembunuhan terhadap rekannya sendiri di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Diduga sebelum terjadinya pembunuhan, tersangka dan korban sempat terlibat adu mulut karena permasalahan pekerjaan jaga malam. Arjun, tersangka pembunuhan terhadap Kisen, warga Jalan Persatuan Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, 7 Juni lalu, ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Silaban, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasuduntan. Tersangka saat ini berada di Mapolres Pelabuhan Belawan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain menangkap tersangka, petugas juga berhasil menyita alat bukti martil yang digunakan tersangka menghabisi nyawa korban. Arjun merupakan buronan polisi yang menghabisi nyawa korban Kisen dengan martil pada 25 Mei 2022 di kawasan Jalan Persatuan Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan korban terlibat adu mulut karena permasalahan pekerjaan jaga malam. Dalam keadaan mabuk, tersangka yang sudah memiliki dendam dengan korban kemudian memukul korban dengan martil hingga meninggal. Dan kemudian tersangka pun melarikan diri. Mendengar permintaan si tersangka, kemudian si korban marah dengan mengeluarkan kata-kata membentak ya, dengan kata-kata yang menyinggung perasaan si tersangka. Kemudian setelah itu tersangka pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, tetapi diikuti oleh si korban. Ketika tersangka sudah masuk ke rumah, si korban ini berada di luar pagar rumah si korban sambil berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata ataupun kalimat yang menantang si tersangka. Menerima tantangan itu, mendengar tantangan itu, ya si tersangka juga tersulut emosinya, kemudian mengambil sebuah palu dari rumah, kemudian memukul kepala korban sehingga korban meninggal dunia. Tersangka dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.